Selamat datang kembali di channel Relawan Imut 3. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas refleksi modul 14 budaya positif. Untuk dapat mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, maka perlu yang pertama harus ditumbuhkan adalah kesepakatan kelas yang pada akhirnya diarahkan menuju keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini diharapkan tumbuh motivasi intrinsik sehingga peserta didik bisa mewujudkan lingkungan positif yang pada akhirnya akan mewujudkan budaya positif. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti biasa, pada refleksi kita kali ini kita menggunakan model 4P yang terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Nah, kita mulai dari P yang pertama, yaitu peristiwa. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, agar bisa terwujud disiplin positif, perlu adanya kesepakatan kelas yang pada akhirnya akan diarahkan menjadi keyakinan kelas. Kesepakatan kelas membuat peserta didik lebih mudah ditangani, dan agar kesepakatan kelas lebih mudah diarahkan menjadi keyakinan kelas, maka sebaiknya kesepakatan kelasnya ditempel di depan kelas. Nah, berikut ini saya tampilkan kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama peserta didik saya. Dari kesepakatan kelas ini diharapkan terwujud nilai-nilai kebajikan universal seperti disiplin, sopan santun, bertanggung jawab, jujur, menghargai, dan menghormati sesama serta religius. Peristiwa selanjutnya adalah menerapkan segitiga restitusi untuk menangani peserta didik yang berperilaku menyimpang. Karena kita ketahui sebenarnya saat mereka berperilaku menyimpang, ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Berikut ini saya tampilkan dokumentasi saat melakukan atau menerapkan segitiga restitusi untuk Amel kelas 10-2 yang tidak disiplin menggunakan seragam sekolah. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-sila. Peristiwa selanjutnya adalah merintis tumbuhnya budaya positif seperti membiasakan literasi Al-Quran sebelum memulai proses pembelajaran. Selanjutnya, merintis tumbuhnya budaya positif seperti rasa empati dan rasa kemanusiaan melalui penyaluran donasi kemanusiaan untuk korban bencana. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita Telah melakukan berbagai aksi nyata yang bisa mendorong tumbuhnya budaya positif. Tentu saja saya merasa bahagia karena peserta didik lebih terbuka dalam mengungkapkan masalahnya. Yang kedua, merasa bangga karena mereka lebih bertanggung jawab dalam menyadari dan menyelesaikan permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah perilaku peserta didik tanpa membuat mereka merasa tertekan, mencederai identitas dan harga dirinya, serta berusaha menumbuhkan kesadaran dan disiplin positif. Pembelajaran berharga yang saya peroleh dari modul 14 ini, yang pertama, perilaku menyimpang pada peserta didik ternyata disebabkan oleh kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Pelajaran kedua yang saya peroleh adalah adanya perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Di sini saya menyadari bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan kita tidak akan bisa mengontrol orang lain. Pelajaran ketiga yang saya peroleh dari modul ini adalah bahwa ternyata ada pergeseran makna dan arti dari kata disiplin. Selama ini disiplin yang kita pahami adalah tata tertib atau aturan, padahal sebenarnya disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang berarti belajar.
Pembelajaran keempat yang saya peroleh dan yang terpenting adalah berusaha menerapkan segitiga restitusi. Nah, di sini ada 3 fase yang wajib kita lakukan saat peserta didik kita berperilaku menyimpang. Yang pertama, menstabilkan identitasnya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinannya. Dan pada saat melakukan restitusi, sebaiknya seorang guru mengambil posisi kontrol sebagai seorang pemantau atau monitor, dan yang paling baik adalah pada posisi manajer. Secara umum, kelima konsep tadi yang saya temukan dalam modul 14 ini saling berkaitan satu sama lain dan membentuk kesimpulan sebagai berikut. Untuk bisa menumbuhkan disiplin positif, perlu adanya kesadaran tentang makna disiplin yang sebenarnya. Kita juga harus memahami tentang teori motivasi dan 5 kebutuhan dasar yang melatar belakangi peserta didik berbuat sesuatu. Nah, dari situ kita harus bisa memegang posisi kontrol sebagai manajer untuk menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan peserta didik, dan menanyakan keyakinannya. Kita melangkah ke P yang keempat, yang terakhir yaitu penerapan atau future. Nah, penerapan yang akan dilakukan di sini yang pertama, berusaha untuk tetap konsisten dalam menumbuhkan disiplin dan budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, agar bisa terwujud kolaborasi, maka perlu dilakukan pengimbasan tentang disiplin dan budaya positif di sekolah. Berikut ini kami tampilkan beberapa dokumentasi saat kami melakukan pengimbasan bersama rekan-rekan calon guru penggerak yang ada di SMA Negeri 5 Bantaeng. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang refleksi budaya positif. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.